Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nadia, NIM E1B0253, kelas 3B, mata kuliah Filsafat Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang filsafat umum. Filsafat umum yaitu metafisika. Metafisika adalah filsafat pertama dan bidang filsafat yang paling utama. Dalam metafisika itu, orang berupaya menemukan keberadaan itu, memiliki sesuatu yang kodrati. Metafisika berusaha memfokuskan diri pada prinsip dasar yang terletak pada berbagai pertanyaan atau yang diasumsikan melalui pendekatan intelektual. Setiap prinsip dinamakan pertama, sebab prinsip-prinsip itu tidak dapat dirumuskan ke dalam istilah lainnya yang mendahuluinya. Metafisika dibagi menjadi dua subcabang sebagai berikut. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini menyelidiki sifat datar dari yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dari kategori logis yang berlainan serta dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori tentang asas-asas umum dari hal yang ada, sedangkan dalam pemakaiannya dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Selanjutnya, kosmologi. Kosmologi merupakan rangka umum yang dimana hasil-hasil dari ilmu alam dapat dipasang. Kosmologi sekarang memandang alam sebagai suatu proses. Kosmologi itu bukan sistem tetap dan tak terhingga, melainkan suatu proses perkembangan. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan, berasal dari kata Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, pengetahuan yang benar, pengetahuan ilmiah, dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitas pengetahuan. Selanjutnya, etika. Etika merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Moralitas ialah suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Etika dalam kajian filsafatnya dapat diberi arti sebagai tata krama dan sopan santun yang lahir dari pemahaman perbuatan yang baik dan buruk, serta sebuah tata aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi sebuah kebudayaan yang wajib untuk taat dipatuhi. Yang selanjutnya yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan objek dari estetika, sebab dalam estetika definisi, susunan, dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni, dibicarakan dalam estetika. Karena objek estetika adalah keindahan, maka estetika tidak mempersoalkan seorang seniman, tapi estetika menyelidiki apa-apa saja yang disebut indah, prinsip-prinsip yang mendasari seni dan keindahan, pengalaman yang berkaitan dengan seni dan keindahan, seperti pencipta seni, penilaian terhadap seni, atau perenungan atas seni dan keindahan. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat khusus, yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Dengan kata lain, bahwa dalam memperoleh ilmu pengetahuan, kita harus mengetahui bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut dan apa yang menjadi ciri-ciri ilmu tersebut diperoleh. Yang selanjutnya yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Seperti yang dikemukakan oleh Brookader 1950, mengelompokkan filsafat pendidikan menjadi dua kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan progresif dan filsafat pendidikan konservatif. Yang selanjutnya yaitu filsafat agama. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikiran. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama yang ingin memahami secara lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain adalah hubungan antara Allah, dunia dan manusia, akal budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, sosok pengalaman yang kudus dan yang syaitani, a priori religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah serta masalah theodikea. Selanjutnya yaitu filsafat sejarah.
Filsafat sejarah merupakan ilmu yang mempelajari serta menyelidiki teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metafisika sejarah. Filsafat sejarah spekulatif yang mempelajari latar belakang sejarah, dasar-dasar hukumnya, arti dan motivasi dalam sejarah. Yang kedua yaitu logika sejarah atau filsafat sejarah kritis, yang disebut juga metodologi sejarah yang menekankan pada studi tentang kebenaran dari fakta dan data sejarah, menciptakan keobjektifan sejarah, serta mengadakan interpretasi dan eksplanasi terhadap peristiwa sejarah. Selanjutnya yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum dilandasi oleh sejarah perkembangannya, yaitu yang melihat sejarah filsafat barat. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Makna objek filsafat hukum adalah hukum. Filsafat hukum tidak dimasukkan sebagai cabang ilmu hukum, tetapi bagian dari teori hukum atau legal teori atau disiplin hukum. Maka dari itu, teori hukum tidak sama dengan filsafat hukum karena yang satu mencakupi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu filsafat politik. Filsafat politik adalah refleksi filosofi mengenai masalah-masalah sosial politik yang dapat dibedakan menjadi dua bagian pembahasan yang berkaitan erat, yakni yang pertama mempersoalkan hakikat dan yang kedua mempersoalkan fungsi dan tujuan. Filsafat politik bukan hanya mempersoalkan hakikat, fungsi dan tujuan negara, melainkan juga membahas soal keluarga dalam negara, pendidikan, agama, hak dan kewajiban individual, kekayaan dan harta milik pemerintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya tentang cabang-cabang filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.